Adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Yang kedua, waspada agar tidak terjatuh ke dalam syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dan menegakkan apa-apa yang diperdukannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Yang kelima, mengagungkan dan menghormati Allah serta mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya. Al-An'am ayat 91. Yang keenam, tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram. An-Nahl ayat 116. Yang ketujuh, senantiasa merasa diawasi Allah dalam rahasia, saat sendirian maupun terang-terangan di tengah banyak orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu 'alimun bidzatis sudur." Dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. At-Taghabun ayat 4. Yang kedelapan, takut kepada Allah dan takut dari azabnya serta penuh harap kepadanya. Yang kesembilan, bertaubat dan inabah, kembali kepadanya serta memohon ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. An-Nisa ayat 64. Yang ke-10, berdoa dan merendahkan diri serta meluruhkan jiwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. An-Naml ayat 62.